Halo teman-teman, salam. Eh, Sekarang kita akan belajar mengenai peluang di dalam modul paket C, modul 14, yang berjudul Kapan Kesempatan Terjadi. Ya, di dalam peluang ini nanti kita akan melihat beberapa agenda. Pertama kita akan berbicara mengenai percobaan dan ruang sampel, faktorial, permutasi dan kombinasi. Lalu kita akan membahas di video selanjutnya mengenai penggunaan faktorial, permutasi, dan kombinasi, peluang, frekuensi harapan, frekuensi relatif, komplement, dan peluang kejadian majemuk. Oke, silakan persiapkan alat tulis, kita coret-coret, kita langsung mencoba apa yang akan dipaparkan di sini, dan langsung kalian tidak hanya melihat, gitu ya, kita langsung coba, karena di beberapa kasus nanti kita akan langsung melihat contoh-contoh soal. Oke, nah sekarang kita akan mulai dari yang pertama, percobaan dan ruang sampel. Oke, sebentar. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat apa definisi percobaan itu. Percobaan adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ya, itu kita sebut dengan percobaan. Misalnya, saya ada kegiatan untuk melempar sebuah uang logam. Kalau kita lihat ya, uang logam itu ada dua permukaan, yang satu adalah gambar dan yang satu adalah angka. Jadi selalu kita bilangnya gambar dan angka. Ya, kemungkinan hasilnya jadinya antara gambar dan angka. Coba sekarang kita lihat dadu. Kalau dadu ada berapa permukaannya? Kalau kubus ada 6. Di mana masing-masing punya permukaan yang luasnya sama dan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan hasilnya berarti itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, contoh lagi, misalnya ada satu mesin undian. Kalau dalam kasus ini, saya punya bola-bola kecil, ada angkanya, dan angkanya itu dari 1 sampai dengan 50. Nanti kemudian saya ambil salah satu, ya, dan itulah kemungkinan hasilnya, antara 1 sampai dengan 50. Contoh lain lagi, kartu. Ya, kartu remi seperti ini, atau mungkin ada beberapa di antara kalian yang tidak mengenal kartu ini. Jadi, untuk kebutuhan beberapa contoh soal, saya akan membahas mengenai kartu ini lebih jauh. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat definisi ruang sampel. Ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan dari hasil yang mungkin terjadi dari satu percobaan. Ya, jadi kalau misalnya hasil yang mungkin terjadi itu adalah merah, kuning, hijau, berarti himpunan yang terdiri dari merah, kuning, hijau. Gitu ya, itu namanya ruang sampel. Kita bahas yuk yang tadi. Ya. Sekarang ada lagi istilah titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel di dalam ruang sampel itu dituliskan dengan NS. Ya, jadi kalau saya tuliskan nanti NS itu artinya adalah banyaknya titik sampel di dalam ruang sampel tersebut. Ayo kita lihat. Kita tadi punya uang logam. Ya, ada dua uang logam. Nah, ruang sampelnya atau S itu adalah angka gambar. Perhatikan bahwa kalau kita menulis himpunan itu ada angka kurung kurawal ya. Kurung kurawal, lalu kemudian anggotanya apa? Anggotanya kalau di sini kemungkinannya adalah angka dan gambar. Jadi ditulisnya angka, koma, gambar, baru kurung kurawal. NS-nya berapa? Ya ada 2 tadi, angka dan gambar. Gitu ya. Oke, kita teruskan.
Bagaimana kalau dadu? Nah, kalau dadu berarti S-nya apa? S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penulisannya pakai kurung kurawal ya. NS-nya berapa? NS-nya 6. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana kalau ini tadi? Mesin undian yang ada 50 bola. Sehingga S-nya apa? S-nya dari 1 sampai dengan 50. 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 50. NS-nya ada 50. Oke, mudah-mudahan jelas dalam pembahasan ruang sampel, titik sampel, dan NS, jumlah atau ukuran ruang sampel. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai kartu. Ya, kartu poker. Di kartu poker ini ada 4 jenis gambar. Ada berbentuk sekop, ada berbentuk hati, ada berbentuk keriting, ada yang berbentuk berlian, diamond, atau kalau di bahasa Indonesia seringkali kita bilangnya wajik. Nah, kalau kalian lihat, ada yang warnanya hitam dan ada yang warnanya merah. Ya. Nah, sekarang untuk tiap-tiap gambar itu masing-masing ada angka as. A itu as ya. Seringkali orang menganggapnya itu adalah angka 1. Jadi as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nih. Ditambah dengan jack, queen, dan king. J, K, K. Jadi dalam satu gambar itu ada berapa teman-teman? Ada 13. Ya. Nah, keseluruhannya berarti ada berapa nih kartu? 13 kali 4. Ya. Ada 52. Yang hitam ada berapa? Yang hitam ada 13 kali 2, yaitu 26. Oke? Gampang ya. Nah, kita nggak perlu tahu cara mainnya gimana nih, tapi kita akan membahas berbagai macam contoh soal peluang dengan menggunakan kartu ini. Ya, oke. Kita teruskan dulu. Kita akan membahas mengenai diagram pohon untuk menentukan ruang sampel. Oke? Nah, sekarang kita katakanlah punya diagram pohon. Sorry, kita punya koin. Dan koinnya itu ada 2, teman-teman. Tidak hanya 1, ada 2. Ruang sampelnya gimana? Ruang sampelnya berarti kan, kita lihat dulu, koin 1 ada 2 kan, ada angka dan gambar. Koin 2 juga ada 2, angka dan gambar. Nah, keseluruhan ruang sampelnya, kalau koin pertama angka, bisa jadi koin keduanya angka juga dan gambar. Gitu ya. Jadi kalau ditanyakan, kemungkinannya gimana? Oh, kemungkinannya ada angka, 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 gambar. Tapi kalau yang di sininya yang pertama itu gambar gimana? Juga sama, angka, gambar. Nah, untuk memudahkan kalian, ada diagram pohon seperti ini. Jadi total berapa tuh ruang sampelnya? Ukurannya ada 4. Ya. Jadi ada angka-angka gitu ya, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Keseluruhan NS-nya ada 4. Jelas ya? Gampang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Bagaimana kalau ternyata dia ada 3 koin? Saya punya 3 koin sekarang. Diagram pohonnya gimana, teman-teman? Kita coba yuk satu-satu ya. Yang pertama, koin 1 ada angka dan gambar. Lalu kemudian koin 2, masing-masing kita buat angka gambar, lalu angka gambar. Ya kan? Lalu koin 3, kita cabangkan lagi, ada angka gambar, angka gambar, angka gambar. Sehingga kalau kita hitung nih semuanya, ada berapa sih NS-nya? Ada 8. Gimana? Angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Gitu ya.
Dan adalah penting buat kalian untuk memiliki pemikiran terstruktur. Nah, kalau ini kan terstruktur nih. Kita ngomongnya angka dulu ya, baru gambar. Kita terstruktur ya, koin 1 dulu, baru koin 2, baru koin 3. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita lihat cara menentukan ruang sampel di sini, kalau tadi 2 koin, itu kita bisa mengalihkan 2. Jadi yang koin pertama kan ada 2 nih, ruang sampelnya. Lalu koin kedua juga ada 2, jadi 2 kali 2. Kalau ada 3 koin gimana? Masing-masing koin punya 2 ruang sampel. Jadi ada 2 kali 2 kali 2. Dan ini yang akan kita lihat nanti. Bahwa untuk menentukan ruang sampel, kita akan mengalihkan dari beberapa objek yang ada. Ruang sampel dari objek-objek tersebut. Oke, menentukan ruang sampel sekarang. Gimana kalau 2 dadu? Kita coba ya, 2 dadu. Dadu pertama, 1 dulu. Lalu dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang dadu satunya 2. Dadu 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, jadi kombinasinya itu ada 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 gitu ya, bisa ya? Kayak gitu. Setelah ini apa? 21, 22, 23, 24, 25, 26, habis itu apa? 31, 32, 33, 34, 35, 36. Kalau kita teruskan gimana teman-teman? Akan seperti ini. 4, 5, dan 6. Oke, jadi apakah saya harus ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ruang sampelnya? Ya enggak. Ayo ingat tadi. Kalau saya punya 2 dadu, yang satu kita tahu ruang sampelnya 6, yang satu lagi ruang sampelnya 6, berarti tinggal kita kalikan 6 kali 6. Ya. Nih, ruang sampelnya 36 kita tahu adalah 6 kali 6. Gimana kalau ada 3 dadu? Ya berarti 6 kali 6 kali 6. Itu ya, ruang sampel. Gampang kan? Gampang. Oke, sekarang saya tanyakan. Ada berapa kejadian muncul permukaan yang sama pada 2 koin? Ada berapa? Ada 2 koin nih. Muncul permukaan yang sama ada berapa? Ya, ada 2. Ya, gambar-gambar dan angka-angka. Gitu. Jelas ya? Oke, ada berapa kejadian muncul angka yang sama pada 2 dadu? Ada berapa? Ada 6. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Jadi ada 6 kejadian. Ada berapa kejadian muncul permukaan yang berlainan pada 2 koin? Wow, banyak dong, Kak. Gimana cara ngitungnya? Kalau berlainan artinya keseluruhan kejadian tadi berapa? 6 kali 6 ya, 36. Dikurangi dengan kejadian muncul angka yang sama dong. Jadi 36 dikurangin 6. Jadi 30. Bisa? Oke. Ada berapa kejadian muncul 1 angka dan 2 gambar pada 3 koin? Gimana caranya? 1 angka, 2 gambar. Jadi bisa angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka. Jadi ada 3. Nah, kalian harus tahu nih, coba sendiri. Ya, jangan mendengarkan saya dulu, lalu kalian coba 1 angka dan 2 gambar. Nah, kalau kalian pemikirannya terstruktur, kalian akan menempatkan angka itu di kiri dulu, baru di tengah, baru kemudian di kanan. Jadi tidak terlewat. Ya. Oke, ada berapa kejadian muncul kedua angka genap pada 2 dadu? Dua-dua angka genap. Oke, satu-satu nih. Angka genap pertama adalah angka 2.
Yang di sini 2. Ya, 2, 2. 2, 4. 2, 6. Ya. 4, 2. 4, 4. 4, 6. Lalu apa kira-kira? 6, 2. 6, 4, 6, 6. Jadi ada 9 kejadian. Oke, kalian bisa mengulang lagi. Jangan dengarkan jawaban dari saya. Kalian coba lagi. Kira-kira kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini atau tidak? Ya. Oke, ada berapa kejadian muncul jumlah angka genap pada 2 dadu? Ayo, jumlah angka genap. Jadi harus ganjil-ganjil atau genap-genap. Ayo, berapa? Ya, dikerjakan sendiri. Oke, teman-teman. Sekarang kita berbicara mengenai faktorial, permutasi, dan kombinasi. Apa sih itu? Nah, faktorial itu adalah ini definisinya. Faktorial bilangan asli n adalah perkalian dari semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Bilangan asli itu apa, Kak? Ayo, bilangan asli itu adalah bilangan bulat dimulai dari angka 1 ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Angka 0 tidak termasuk bilangan asli. Ya. Oke. Kembali lagi ke sini. Faktorial dari satu bilangan asli n adalah perkalian dari semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Misalnya nih, ya, saya punya angka n. Faktorialnya adalah n dikali n dikurangi 1, dikali n dikurangi 2, dikali terus sampai angka 1. Contoh, 5 faktorial. Berapa? 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 terus gitu sampai kali 1. Gitu ya? Bisa? Oke, kita coba sekarang. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1. Jadi berapa? 6. 4 faktorial berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, sama dengan 24. Jadi kalau kalian udah tahu 3 faktorial, gampang tuh. Tinggal 4 kali 3 faktorial. Ya kan? 3 faktorial kan tadi 6. Jadi 6 kali 4. Sama dengan 24. Kalau 1 faktorial berapa, teman-teman? Ya, 1. Ya. 0 faktorial berapa, teman-teman? Nah, 0 faktorial itu kita definisikan 1. Sekarang, saya kalau punya soal seperti ini, 6 faktorial per 4 faktorial berapa? Kalian bisa 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu bisa, tapi kita lihat nih cara gampangnya. 6 faktorial itu kan 6 kali 5 faktorial. Benar nggak? Kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 5 faktorial. Ya kan? 6 kali 5 faktorial. Atau bisa juga saya tulis 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, kalian harus cepat nih kayak gini. Ya, kalau sudah dipahami, harus cepat. Jadi, kalau saya punya perbandingan atau pembagian seperti ini, saya harus punya angka faktorial yang sama dengan di bawah. Jadi bisa saya coret. Dalam kasus ini adalah 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dibagi dengan 4 faktorial. Tinggal dicoret 4 faktorialnya, jadi 6 kali 5. Sama dengan 30. Ya, cepat ya. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Paham? Kita akan lanjut lagi. Sekarang kita bicara pencacahan.
Ya, kalau tadi kalian ditanyakan ada berapa kemungkinan kejadian, nah itu namanya pencacahan. Suatu kejadian dapat terjadi N1 cara, kejadian kedua dapat terjadi dengan N2 cara, kejadian ketiga N3 cara, dan seterusnya, maka kejadian keseluruhannya itu dapat terjadi dengan N1 kali N2 kali N3 cara. Gitu ya. Itu konsep pencacahan. Misal, ada dadu. Dadunya bermata 6. Ada uang logam. Ya, dilempar secara bersamaan. Berapa hasil yang mungkin terjadi? Kan ada satu angka, satu gambar. Lalu kemudian ada 2 angka, 2 gambar. 3 angka, 3 gambar. Gitu kan ya kombinasinya. Tetapi kita nggak perlu satu-satu untuk mendaftarkan itu. Kita cukup lihat yang pertama N-nya berapa? 6. Dadu kan 6. Uang logam ada berapa N-nya? 2. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Bisa ya? Oke. Kalau sudah bisa, kita ke konsep permutasi dan kombinasi. Apa itu? Nah, permutasi itu menyatakan banyaknya penyusunan objek dengan memperhatikan letak atau urutan. Ingat nih, permutasi memperhatikan letak atau urutan. Sedangkan kalau kombinasi menyatakan banyaknya penyusunan objek dengan tidak memperhatikan letak atau urutan. Gampangannya misalnya saya pergi sama seseorang. Ya. Ada Kak Ical dan ada Kak Joko misalnya. Saya di kanan, Kak Joko di kiri, dan saya di kiri, Kak Joko di kanan. Kalau itu dianggap berbeda, berarti permasalahan kita adalah permutasi. Karena memperhatikan letaknya atau memperhatikan urutannya. Kalau kombinasi enggak, ya udah yang penting ada Kak Ical, yang penting ada Kak Joko. Terserah dia letaknya ada di mana. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada A, B, C, tapi ABC itu tidak sama dengan BCA, tidak sama dengan CBA, itu namanya permutasi. Kalau sama, itu namanya kombinasi. Gampang ya? Kata-kata permutasi dan kombinasi. Nah, coba sekarang kalian tentukan, ini masalah permutasi atau kombinasi. Saya akan mengajak 3 anak YPAB ke konser. 3 anak YPAB. Permutasi atau kombinasi? Saya panggil namanya siapa dulu. Itu ngefek nggak? Oh, nggak ngefek, Kak. Yang penting 3 anak itu yang ke konser. Jadi itu masalah kombinasi. Oke, sekarang kita lagi. Ada 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 3 orang akan bagi-bagi tugas. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang beres-beres rumah. Nah, kalau ini kan beda ya. Misalnya dari 6 orang itu ada A, B, C, D, E, F. Yang dipilih 3 orang itu adalah A, B, C. Tapi A nyapu, B ngepel, C beres-beres rumah. Lain dengan B yang nyapu, A yang ngepel, C yang beres-beres rumah. Ya kan? Jadi urutannya, urutan saya mengalokasikan beda, itu masalah permutasi. Contoh lagi yuk. Ada 100 orang yang ikut Olimpiade. Nah, dari 100 orang itu ada akan yang dipilih-pilih, ada yang dapat emas, ada yang perak, ada yang perunggu. Masalah apa? Permutasi. Ya. Karena kan nggak sama nih. Kemudian siapa yang dapat emas, siapa yang dapat perak, siapa perunggu, ya kan? Ada 10 balon berbagai warna. Saya harus meletuskan 3. Karena cuma boleh ada 7 balon.
karena ada ulang tahun organisasi yang ke-7. Yang diletuskan yang mana? Urutannya gimana? Penting nggak? Nggak penting. Yang penting saya meletuskan. Jadi itu masalah kombinasi. Nah, permutasi atau kombinasi itu sangat penting kalian pahami. Karena begitu salah menentukan itu masalah permutasi atau kombinasi, nanti kita akan lihat rumusnya beda. Sehingga kalian nanti bisa jadi udah ngitung panjang, ternyata memilih rumusnya salah. Ya udah salah deh. Ya. Oke. Permutasi sekarang. Katakanlah saya punya N unsur. Dan ada R unsur yang ditanyakan. Ya, kayak tadi balon tuh, ya, ada 10 balon, akan dipilih 3. Nah, 10-nya itu adalah N, 3-nya itu R. Gitu ya. Maka permutasi N, R, ya, lambangnya P ya, P, N, R, rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi R dulu, baru kemudian difaktorialkan. Oke? Nah, penulisan permutasi ini bisa jadi bentuknya P dalam kurung N, R, atau bisa jadi ada 2 bentuk seperti ini. N dan R-nya ada di bawah, atau N ada di atas, R di bawah. Jadi jangan bingung kalau kemudian ada yang menuliskan seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah sekarang contoh P52 itu berapa? Nah, N-nya berapa? N-nya 5 kan, berarti 5 faktorial di atas. Ya, 5 faktorial dan terus kemudian 5 dikurangi 2 berapa? 3. Jadi 3 faktorial. Sama dengan berapa? 24. Masih ingat gimana? Iya. Ini salah ya teman-teman. Ini harusnya 20 ini. Ya, 20. Jadi 5 kali 4. Karena 3 faktorial dicoretkan dengan di bawah. Jadi 20, 5 kali 4. Nah, yang kedua 7,2. Ya, 7,2. Berapa? Iya, berarti 7 kali 6 sama dengan 42. Oke. 100,1. Wow. 100 faktorial dibagi 99 faktorial. Jadi berapa? 100. Ya, jadi jangan panik. Gitu ya. Oke. Kita teruskan. Ada banyaknya bilangan terdiri dari 2 angka yang berbeda yang dapat disusun dari angka 5, 6, 7. Ngerti nggak soalnya? Jadi, saya punya bilangan, bilangannya terdiri dari 2 digit, ada 2 angka. Contoh, angka 76, ada 2 angka, gitu ya. Atau angka 65, ya, ada 2 angka. Tapi angka tersebut cuma boleh disusun dari angka 5 atau 6 atau 7. Ada berapa banyaknya bilangan? Gimana caranya? Nah, ada berapa angka? Ada 3. Diambil berapa angka? Ada 2. Jadi P 3,2. Jadi 3 faktorial per 1. Jadi 6. Oke? Oke. Sekarang kalau kombinasi. Kalau kombinasi, rumusnya berbeda. Jadi N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Contoh nih. Oh ya, alternatif penulisannya seperti ini, sama dengan yang tadi. Ya. Dari 3 siswa, ada Budi, Randy, Rema. 3 orang. N-nya berapa? Ada 3. Akan dibentuk pasangan ganda bulu tangkis. Pasangan ganda, oke, berarti butuh 2 orang. Berapa pasangan ganda yang dapat disusun dari ketiga siswa tersebut? Jadi C 3,2. Kok kombinasi sih, Kak? Ya iya dong.
pasangan ganda Budi Randy sama Randy Budi kan sama aja gitu ya. Oke. Jadi C3,2 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial. Jadi ada 3. Coba kita cek. Kan bisa jadi Budi Randy, Budi Rema, dan Randy Rema. Jadi ada 3. Gampang ya teman-teman? Gampang. Oke, sekarang ada beberapa kasus permutasi yang khusus. Yang pertama adalah permutasi dengan n unsur yang berbeda. Ya, yaitu n faktorial. Jadi n-nya 5, R-nya juga 5 gitu. Itu akhirnya ujung-ujungnya bakalan n faktorial. Misal, ada 5 meja akan dipasang 5 bunga berbeda-beda. Ada berapa cara untuk memasang bunga-bunga tersebut? Ini salah ketik. Bunga-bunga tersebut. Ya sudah, tinggal 5 faktorial. Gitu ya. Oke. Yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Misal, berapa banyak cara untuk menyusun kata dengan 7 huruf. Dan huruf-hurufnya itu adalah A, A, S, 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 B, B. Yang A itu ada 2. Yang S ada 3, yang B ada 2. Jadi caranya adalah 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Begitu ya. Kasus ketiga adalah permutasi siklis. Contoh soal nih. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut berapa? Kebayang ya meja bundar ya? Kita nggak bisa memecahkan dengan permutasi biasa. Karena A, B, C, D, E dengan B, C, D, E, A itu sama. Dengan C, D, E, A, B itu sama aja. Gitu ya. Makanya rumusnya beda. Kalau ada permutasi siklis seperti ini, rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial. Jadi misalnya nih di sini ada 5 orang anggota keluarga duduk mengelilingi sebuah meja bundar, ya. Hasilnya apa? 4 faktorial. Oke, nah semoga sesi singkat ini jelas dan kita akan mulai dengan berbagai macam contoh soal. Terima kasih teman-teman. Salam.